Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sampai jumpa kembali di mata pelajaran matematika. Kali ini kita sudah masuk di bahasan bab 2, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Setelah kita kemarin selesai bab 1, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu persamaan dan fungsi kuadrat. Jadi di sini ada dua bahasan. Persamaan yang pertama persamaan kuadrat, yang kedua adalah fungsi kuadrat. Nanti yang fungsi kuadrat itu hubungannya dengan grafik fungsi. Jadi setiap fungsi itu ada grafiknya. Nah, di pertemuan yang pertama kita akan bahas dulu persamaan kuadrat. Jadi di pertemuan pertama ini kita bahas persamaan kuadrat, di mana yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian dari persamaan kuadrat. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan mengingat dulu materi kelas 7. Ada yang namanya persamaan linear satu variabel. Ini sebagai materi prasyarat untuk persamaan kuadrat. Selain nanti juga ada operasi bentuk aljabar. Nah, persamaan linear satu variabel itu kita dulu pernah mengenal, yaitu kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan, atau kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda hubung sama dengan dan memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 1. Itu persamaan linear satu variabel. Contohnya di sini adalah x tambah 5 sama dengan 8. Nah, setiap persamaan linear satu variabel itu adalah selalu memuat variabel di mana pangkat tertingginya adalah 1 dan tanda hubungnya sama dengan ini. Itu disebut persamaan linear satu variabel. Nah, setiap persamaan linear satu variabel itu mempunyai penyelesaian, di mana penyelesaian itu adalah bilangan atau angka pengganti variabel, di mana kalimat tersebut nanti harus menjadi bernilai benar. Di sini kita lihat x tambah 5 sama dengan 8, maka x ketika diganti bilangan dengan misalkan dengan 1, maka dia jadi 1 tambah 5 itu sama dengan 6. Berarti 6 itu tidak sama dengan 8, maka x ketika diganti dengan 1 itu kalimat menjadi salah. Maka x sama dengan 1 itu bukan penyelesaian dari persamaan yang ini, karena jadi bernilai salah. Harus berapa ini x digantinya, dengan angka berapa atau dengan bilangan berapa kalau ingin menjadi bernilai benar ya. Kira-kira ini berapa ya. Ini pengganti x yang kalimat menjadi benar adalah penyelesaian, maka x itu adalah 3. Jadi 3 ditambah 5 sama dengan 8. Itu menjadi kalimat yang benar. Jadi x sama dengan 3 itu disebutnya adalah penyelesaian dari persamaan ini. Nah, itu persamaan linear satu variabel. Selanjutnya kita masuk ke ini disebut persamaan. Kita masuk ke persamaan kuadratnya, mulai dari pengertiannya. Nah, persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah 2. Kalau persamaan linear satu variabel pangkat tertingginya adalah 1, maka persamaan kuadrat itu adalah pangkatnya 2, pangkat tertingginya. Itu disebutnya persamaan kuadrat. Contohnya di sini bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Di sana ada nilai a, ada nilai b, ada nilai c. Jadi ada a, ada b, ada c. A, b, dan c itu merupakan bilangan. Ini sedangkan x kuadrat dan x itu variabel. Ini tanda hubung sama dengan, maka disebut persamaan. Nilai a, b, dan c itu adalah bilangan. Tetapi yang a dan b itu disebutnya koefisien, sedangkan yang c itu bukan koefisien. Kenapa ini disebut koefisien? Kenapa yang a dan b disebut koefisien? Karena dia bilangannya berimpit atau berada pada huruf x kuadrat dan x. Nah, huruf itu disebutnya adalah variabel. Jadi kenapa ini a dan b disebut koefisien? Karena dia bilangannya berdampingan dengan variabel. Nah, sedangkan c itu terpisah, tidak ada variabelnya, maka dia disebut konstanta ya. Nah, persamaan kuadrat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah persamaan kuadrat lengkap. Bentuk umumnya ini persamaan kuadrat lengkap. Kenapa disebut lengkap? Karena ada nilai a, b, dan c. Contohnya x kuadrat tambah 4x tambah 12 sama dengan 0. Yang kedua, persamaan kuadrat tak lengkap. Kenapa disebut tak lengkap? Karena dia tidak memuat nilai c. Di sini hanya ada nilai a dan b. Yang ketiga, ini contohnya dulu, x kuadrat tambah 4x sama dengan 0.
Yang ketiga adalah persamaan kuadrat murni. Kenapa disebut murni? Karena dia memuat A dan C saja, B-nya tidak ada. Itu sebutnya persamaan kuadrat murni. Contohnya x kuadrat tambah 9 sama dengan 0. Nah, itu pengertian persamaan kuadrat bentuknya. Nah, sekarang kita akan coba atau kita amati atau kita tentukan nilai A dan B, tentukan nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat. Kita yang pertama punya 3x kuadrat tambah 4x dikurangi 12 sama dengan 0. Tadi sudah kita katakan bahwa nilai A itu adalah koefisien dari x kuadrat, nilai B itu adalah koefisien dari x, dan nilai C itu adalah bilangan terpisah yang tidak memuat variabel. Maka di sini koefisien dari x kuadrat adalah nilai A, maka di sini nilai A adalah 3, nilai B-nya koefisien dari x adalah 4, nilai C-nya adalah negatif 12. Kenapa negatif 12? Karena dia kurangi 12. Ini artinya negatif 12. Jadi di bawah negatifnya. Yang kedua adalah 2x kuadrat sama dengan 3x dikurangi 8. Ini bukan bentuk umum, walaupun bukan bentuk umum, tapi ini termasuk persamaan kuadrat. Tetap nilai A-nya itu adalah koefisien x kuadrat, yaitu 2. Nilai B-nya adalah 3, nilai C-nya negatif 8. Yang ketiga, x kuadrat dikurangi x sama 0. Kita lihat di sini tidak ada bilangan terpisah, berarti nilai C-nya tidak ada. Nilai A-nya koefisien dari x kuadrat, ini tidak ada angkanya, tidak terlihat. Berarti kalau tidak terlihat angkanya, ini artinya 1, A-nya 1. B-nya juga tidak terlihat angkanya, tapi ini negatif, berarti dia negatif 1. C-nya 0. Kenapa 0? Karena C-nya tidak ada. Yang keempat, sudah ya, itu kita tadi menentukan nilai A, B, dan C. Nah, yang kedua adalah pokok bahasan yang kedua adalah pokok bahasan yang kedua itu menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, seperti yang tadi di persamaan linear satu parabol mempunyai penyelesaian, persamaan kuadrat juga sama mempunyai penyelesaian. Nah, penyelesaian persamaan kuadrat itu disebutnya adalah akar-akar persamaan kuadrat. Nah, jadi penyelesaian persamaan kuadrat itu disebutnya akar-akar kuadrat. Nah, cara menentukan akar-akar kuadrat itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan memfaktorkan, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, yang ketiga dengan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, yang pertama di pertemuan pertama ini kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu dengan memfaktorkan. Nanti di pertemuan kedua ini yang kedua dan yang ketiga ini kita bahas. Nah, kita mulai saja. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan. Sebelum ke bahasan, kita mengingat kembali operasi aljabar khususnya untuk perkalian. Jadi mengingat kembali perkalian suku aljabar karena ini menjadi prasyarat untuk pemfaktoran. Nah, kita lihat yang pertama x titik x di aljabar itu, di operasi aljabar itu titik itu artinya kali. Jadi dot ini titik artinya kali. Sehingga di sini kita bisa baca adalah x kali x. Nah, x kali x itu adalah x kuadrat. Selanjutnya x kali x kali x itu adalah x pangkat 3. Selanjutnya adalah 4 kali x itu adalah 4x. Nah, selanjutnya di sana ada suku 1x, sedangkan yang kanan dikali ini pakai kurung, maka ini adalah suku 2. Jadi perkalian suku 1 dengan suku 2. Kalau perkalian suku 1 dengan suku 2, kalau yang tadi kan suku 1 dengan suku 1. Kalau suku 1 dengan suku 2, maka dia ada 2 kali proses pengalian. Yang pertama adalah x kali x, maka hasilnya dia adalah x kuadrat. Yang kedua adalah x kali 2, ini positif, ini juga positif, maka dia jadi positif 2x. Ini hasil kalinya. Yang kedua adalah, yang terakhir adalah perkalian suku 2 dengan suku 2. Kalau yang tadi suku 1 dengan suku 2, yang sekarang suku 2 dengan suku 2. Nah, kalau suku 2 dengan suku 2, maka ada 4 kali proses pengalian. Yang pertama adalah x kali x, x kuadrat. Yang kedua adalah ini x kali 3. Ini positif, berarti dia positif 3x. Selanjutnya yang ketiga adalah positif 2 kali positif x, maka dia hasilnya adalah positif 2x. Dan terakhir adalah positif 2 kali positif 3, maka hasilnya adalah positif 6. Nah, setelah itu kita lihat untuk 3x dan 2x ini adalah suku sejenis. Ini suku sejenis. Kenapa dikatakan sejenis? Karena variabelnya sama, x, dan pangkatnya juga sama, 1. Kalau ini kan pangkatnya 2, maka ini dengan ini tidak sejenis. Sedangkan kalau 3x dengan 2x itu sejenis karena variabelnya sama dan pangkat variabelnya juga sama. Kalau yang sejenis seperti ini, maka kita bisa operasikan. Kalau ini tambah, kita tambahkan.
Kalau ini kurang, kita kurangkan. Jadi bisa dioperasikan sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat 3 tambah 2 5x, berarti 3x tambah 2x adalah 5x tambah 6. Ini hasil dari perkalian suku 2 bentuk aljabar ini. Nah, sekarang kita perhatikan poin yang terakhir, x tambah 2 dikali x tambah 3 itu hasilnya adalah x kuadrat tambah 5x tambah 6. Maka jika kita balik, kita tukar posisinya, yang sebelah kiri sama dengan kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan, yang sebelah kanan sama dengan kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan, maka dia jadi bentuknya x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan x tambah 2 kali x tambah 3. Nah, bentuk yang seperti ini adalah disebutnya adalah pemfaktoran atau memfaktorkan persamaan kuadrat. Tadi perkalian suku 2 dengan suku 2, ini hasilnya itu menjadi bentuk sebuah persamaan kuadrat karena dia ada pangkat tertingginya adalah 2. Jadi x kuadrat tambah 5x tambah 6 ini adalah bentuk dari persamaan kuadrat. Ketika ditukar posisinya, maka ini jadi pemfaktoran persamaan kuadrat. Jadi ini persamaan kuadrat dibalik jadi dua buah suku aljabar, yang pengalian dua buah suku aljabar, maka ini disebutnya adalah faktor dari persamaan kuadrat ini. Ini faktornya ada 2, x tambah 2 dan x tambah 3. Nah, jadi pemfaktoran itu adalah kebalikan dari perkalian faktor-faktor tersebut. Jadi pemfaktoran persamaan kuadrat adalah kebalikan dari perkalian faktor-faktor tersebut. Nah, dari persamaan kuadrat itu didapat faktor-faktornya. Berarti yang pertama adalah x tambah 2 dan yang kedua adalah x tambah 3. Nah, dari faktor tersebut kita dapat menentukan akar-akarnya. Kita lihat x tambah 2 kali x tambah 3 sama dengan 0. Yang pertama, x tambah 2 sama dengan 0 atau x tambah 3 sama dengan 0. Jadi ini untuk penyelesaian yang pertama, ini untuk penyelesaian yang kedua. Sehingga di sini x tambah 2 sama dengan 0, kita pindahkan nih positif 2 pindah ke dari sebelah kiri sama dengan, kita pindah ke sebelah kanan sama dengan. Dari positif pindah pindah ke kanan menjadi negatif. Sehingga x1 di sini jadi negatif 2. Dari positif menjadi negatif karena pindah ruas dari kiri ke kanan. Selanjutnya yang ini juga sama, positif 3 pindah ke kanan jadi negatif 3. Maka kita dapat penyelesaian x1 nya sama dengan negatif 2 dan x2 nya sama dengan negatif 3. Kenapa ada dua penyelesaian? Karena ini persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu mempunyai dua penyelesaian. Beda dengan persamaan linear satu variabel, dia hanya mempunyai satu penyelesaian. Kalau persamaan kuadrat mempunyai dua penyelesaian, walaupun nanti ada yang kembar atau sama bilangannya. Nah, jadi tahap ini adalah intinya kita memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat x kuadrat tambah bx tambah c itu difaktorkan jadi x tambah p dan x tambah q, di mana p dan q-nya itu adalah bilangan yang kita tambahkan itu akan menghasilkan nilai b yang ini. Jadi p tambah q itu akan menghasilkan b, dan p kali q di sini, p kali q itu akan menghasilkan nilai c. Jadi intinya seperti ini. Nah, kita akan coba mencari faktor sebuah persamaan kuadrat. Kita ambil yang barusan saja nih. Barusan dapat x tambah 2 dan x tambah 3 itu dari mana? Kita lihat. Langkah pertama kita lihat persamaan kuadrat ini. Langkah pertama adalah kita tentukan nilai a, b dan c-nya. Nah, di sini a-nya 1, koefisien dari x kuadrat tidak terlihat bilangannya berarti 1. Nilai b-nya adalah koefisien x, berarti di sini 5. Dan nilai c adalah bilangan terpisah yang tidak ada variabelnya, berarti nilai c-nya adalah 6. Nah, setelah itu kita tentukan faktornya. Di sini adalah x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan x tambah p dan x tambah q, di mana p dan q-nya itu adalah bilangan, di mana jika ditambahkan p dan q-nya itu harus bernilai b, berarti di sini b-nya 5, dan jika dikalikan dia harus bernilai c. Di sini c-nya adalah 6. Kita akan gunakan tabel. Di sini ada 4 kolom P, Q. Kolom yang pertama nilai P, kolom yang kedua nilai Q, kolom yang ketiga P dikalikan dengan Q, dan kolom yang keempat P ditambahkan dengan Q. Kita acuannya adalah kali dulu, kita tentukan perkaliannya adalah 6, maka ini semuanya 6, hasil kalinya harus 6. Dan kita tentukan nilai P-nya di sini adalah 1, 2 dan 3.
1, 2, 3 dan negatif 1. Nah, cara mencari nilai Q-nya itu di sini kan hasil kali ya. Hasil kali berarti cara menentukan nilai Q-nya kita tinggal bagi saja ini. Jadi 6 dibagi 1 ini adalah 6. Kita tambahkan sekarang P tambah Q, 1 tambah 6 adalah 7. Yang kedua 6 dibagi 2 adalah 3. Kita tambahkan 2 tambah 3 adalah 5. Yang ketiga 6 dibagi 3 2. Maka 2 tambah 3 tambah 2 adalah 5. Nah sekarang yang terakhir 6 dibagi negatif 1 ini positif, dibagi negatif maka hasilnya negatif. 6 dibagi 1 adalah 6, jadi hasilnya negatif 6. Kita tambahkan negatif 1 tambah negatif 6, hutang 1 tambah hutang genep, jadi hutang 7. Jadi ini artinya negatif 7. Nah dari tabel ini kita lihat yang memenuhi yang mana. Kita lihat kembali di sini P dan Q-nya harus 5. Berarti kita cari yang ditambahkan P tambah Q-nya yang hasilnya 5. Oh ini ada di baris kedua dan baris ketiga. Jadi didapat nilai P-nya 2 dan Q-nya 3 atau P-nya 3, Q-nya 2. Maka faktornya adalah X tambah 2 dan X tambah 3, atau boleh juga X tambah 3 dan X tambah 2. Ini sebetulnya sama, hanya ditukar posisi saja. Nah sekarang dari faktor tersebut kita dapat akar-akarnya. Yang pertama X tambah 3 sama dengan 0. Yang kedua adalah X tambah 2 sama dengan 0. Maka positif 3 pindah ke kanan jadi negatif, sehingga X satunya adalah negatif 3. Yang kedua adalah kita pindahkan positif 2 ke kanan jadi negatif. Ini akar-akarnya atau penyelesaiannya. Nah, kita lihat sekarang persamaan kuadrat yang kedua. Kita tentukan nilai A-nya di sini 1, nilai B-nya adalah 1, tidak ada angkanya, dan nilai C-nya adalah ini bilangan terpisah negatif 6. Nah, sekarang faktornya adalah seperti ini. Kita cari nilai P dan Q-nya, di mana P dan Q-nya jika ditambahkan harus bernilai B di sini 1, dan jika dikalikan itu harus bernilai C. Di sini C-nya adalah negatif 6. Kita gunakan tabel ini. P kali Q-nya harus negatif 6 tadi sudah ini. Nah, sekarang kita ambil P-nya 1, 2, negatif 1, negatif 2. Kita bagi sekarang untuk mencari nilai Q. Negatif dibagi positif negatif, 6 dibagi 1, 6. Jadi negatif 6. Kita tambahkan, kita punya 1 dipakai untuk membayar hutang 6. Jadi dia masih punya hutang 5 atau negatif 5. Ini punya 1 bayar 6. Berarti masih punya hutang 5. Sekarang kita bagi negatif bagi positif negatif, 6 dibagi 2 3. Jadi negatif 3 di sini. Sekarang kita punya 2 dipakai untuk membayar hutang 3. Maka kita masih punya hutang 1 atau negatif 1. Selanjutnya negatif dibagi negatif positif, 6 dibagi 1 adalah 6. Kita tambahkan, sekarang kita punya hutang 1 dipakai untuk membayar 6. Negatif 1 tambah 6, berarti hutang 1 bayar 6. Kita punya sisa 5. Jadi positif 5. Sekarang negatif bagi negatif positif, 6 dibagi 2 3. Kita tambahkan negatif 2 tambah 3, hutang 2 bayar 3, kita punya 1. Nah, kita lihat dari tabel itu didapat yang memenuhi itu penjumlahnya harus 1. Berarti negatif 5, negatif 1, 5, 1. Berarti kita dapat yang ini nih. Baris terakhir ya. Kita dapat baris terakhir. Maka didapat P-nya negatif 2 dan Q-nya adalah 3. Sehingga faktor-faktornya adalah sini X kurangi 2 dan X tambah 3. Kenapa ini kurangi? Karena P-nya negatif. Maka kita ini tulisnya adalah kurangi X kurangi 2. Nah, sehingga didapat akar-akarnya adalah X kurangi 2 sama dengan 0. Kita pindahkan, atau X tambah 3 sama dengan 0. Kita pindahkan negatif 2 ini pindah ke sebelah kanan. Berarti dari negatif jadi positif. Yang ini positif, kita pindahkan ke kanan jadi negatif. Nah, dapatlah akar-akar persamaan kuadrat ini. X1 nya 2 dan X2 nya negatif 3. Nah, itu untuk pertemuan yang pertama. Cara menentukan persamaan kuadrat tadi pengertiannya. Ini cara menentukan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Nanti yang 2 cara lagi kita di pertemuan kedua.
Mungkin untuk pertemuan pertama cukup sekian. Sampai jumpa di pertemuan kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.